NKRI harga mati, Pak. Korupsi adalah musuh bersama. Karena itu perlu gerakan bersama dan terpadu dalam membangun budaya anti korupsi. Kuota haji yang seharusnya menjadi jalan ibadah justru berubah jadi ladang korupsi. KPK resmi menetapkan Yakut Khalil Qomas sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota ibadah haji Kementerian Agama 2023-2024. Apa itu korupsi? Korupsi berasal dari kata Latin, artinya corruptio. Nah, corruptio itu memiliki makna kebusukan atau keburukan. Secara harfiah, korupsi ini seperti ketidakjujuran, dapat disuap, atau penyimpangan dari kebaikan. Tindakan nyata dari korupsi itu seperti perbuatan curang, penggelapan uang dana negara, dan penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan pribadi. Nah, seperti itu. Nah, mengapa sih korupsi itu terjadi? Penyebab dari korupsi ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor dan teorinya. Untuk faktor, ada faktor internal, yaitu pada diri sendiri. Sifat tamak, moralnya lemah, terus gaya hidup yang konsumtif, dan kurangnya rasa malu itu juga menjadi penyebab kita menjadi koruptif. Faktor eksternal, yaitu pada lingkungan. Nah, gaji yang tidak mencukupi, manajemen yang tidak transparan, lemahnya penegakan hukum, dan pengaruh politik juga salah satu penyebab mengapa kita menjadi koruptif. Terus ada teori dari Fraud Triangle Theory. Adanya tekanan dalam masalah keuangan, adanya kesempatan yaitu celah dalam pengawasan, dan rasionalisasi mencari pembenaran atas kesalahan diri kita sendiri. Nah, selanjutnya kita telusuri dampak masif dari korupsi. Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa karena dampaknya itu merusak banyak hal, yaitu pada ekonomi, sosial budaya, dan politik. Ekonomi ini dampaknya seperti harga barang mahal, kemiskinan meningkat, dan utang negara bisa bertambah. Dari sosial budaya sendiri seperti merusak karakter yang jujur dan membuat perilaku korup seolah menjadi hak yang lumrah. Untuk dampak dari politik sendiri, ada hilangnya kepercayaan rakyat pada pemimpin dan wakil rakyat. Selanjutnya, ada 9 nilai anti korupsi yang diberikan KPK. Pertama, ada kejujuran, selalu berkata dan bertindak benar. Kedua, kedisiplinan, taat pada aturan dan tepat waktu. Yang ketiga, ada kesederhanaan, tidak berlebihan seperti hedon dan menghargai manfaat. Keempat, ada kedisiplinan, memperhatikan lingkungan dan peraturan. Kelima, ada tanggung jawab, berani mempertanggungjawabkan resiko atas perbuatan. Yang keenam, ada keberanian, berani membela kebenaran. Itu salah satu tindakan yang benar. Lalu ada 7, kemandirian, tidak tergantung pada orang lain dalam tugas ataupun titip absennya. Yang selanjutnya ke-8, ada kerja keras, pantang menyerah untuk meraih prestasi. Yaitu terakhir yang ke-9, objektif dan tidak memihak siapapun, seperti netral dan memihak yang benar. Nah, itu 9 nilai anti korupsi. Untuk selanjutnya ada prinsip-prinsip anti korupsi. Yang pertama, ada akuntabilitas, kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, ada transparansi, keterbukaan informasi agar tidak ada penyimpangan yang disembunyikan. Ketiga, ada kewajaran,
yaitu mencegah manipulasi anggaran seperti markup. Yang keempat, ada kebijakan dan kontrol. Adanya aturan yang jelas dan pengawasan dari masyarakat atau mahasiswa terhadap aturan tersebut. Nah, tadi kita udah membahas prinsip-prinsip dan nilai-nilainya juga. Nah, untuk dari mahasiswa sendiri, tindakan mahasiswa, apa sih peran penting mahasiswa dalam pendidikan anti korupsi ini? Nah, yang pertama ada menjaga diri, memastikan diri sendiri bersih dari perilaku koruptif. Yang kedua ada edukasi dan gerakan, membangun kesadaran anti korupsi dan membangun kesadaran anti korupsi di lingkungan kampus. Yang ketiga ada pengawasan, ikut memantau kebijakan dan penggunaan sumber daya kampus agar tetap transparan. Lalu untuk contoh dari sistem pendidikan anti korupsi ini ada kantin kejujuran. Nah, kantin kejujuran ini salah satu sistem upaya objektif, logis dan berkelanjutan untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik dan mengaktualisasi potensi dirinya. Kantin kejujuran dapat membentuk karakter siswa yang baik, memperbaiki perilaku, dan memperluas pengalaman lingkungan. Nah, itu penjelasan dari pendidikan anti korupsi dari kelompok 11 yang menjelaskan pendidikan nilai-nilai karakter untuk mencegah korupsi. Segitu saja pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're